Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melna Dwi dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pandemi COVID-19 dan dampaknya pada perekonomian Indonesia. Nah, dijelaskan oleh WHO atau World Health Organization bahwasanya coronavirus atau COR adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi ini disebut COVID-19. Virus corona adalah virus zoonotik yang ditularkan antara manusia dan hewan. Dan menurut Kemenkes Indonesia, pertama kalinya virus corona ini terjadi di Wuhan, yaitu di Wuhan, Cina. Dan penyebaran virus corona ini sangatlah cepat, bahkan sampai lintas negara juga. Bahkan sampai saat ini sudah ada 93 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. Dan penyebaran virus corona ini juga berdampak sekali pada perekonomian Indonesia, bahkan di dunia juga. Karena bahwasanya Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia dan Indonesia pun sering melakukan kegiatan impor dari Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Nah, adanya virus corona ini yang terjadi menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut juga terjadi juga memburuk di perdagangan dunia juga, khususnya Indonesia juga. Juga terjadi penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sistem ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Juga dampaknya corona ini berdampak pada penerimaan pajak di sektor perdagangan. Karena pada saat ini saja, menurut BPS, virus corona ini menyebabkan pajak di sektor perdagangan itu mengalami penurunan, sehingga ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan karena disebabkan Cina merupakan importir minyak dunia terbesar. Nah, selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina merupakan pusat produksi barang dunia. Dan virus corona juga menyebabkan penurunan di sektor pariwisata. Contohnya di Indonesia banyak sekali destinasi wisata pada saat virus corona ini datang. Para pengunjung atau wisatawan itu sudah sedikit sekali yang datang dari Indonesia, karena juga Indonesia melarang warga negara asing datang ke Indonesia karena untuk mengurangi resiko tersebarnya virus di Indonesia. Dan juga pariwisatanya itu mengalami penurunan, yaitu dari hotel, dari restoran, dan dari pedagang-pedagang kecil atau pedagang-pedagang yang berada di wisata itu sendiri, yaitu mengalami penurunan, dan hotel pun mengalami penurunan sebesar 40%, dan itu mengganggu sekali pada bisnis hotelnya. Dan di sektor makanannya, restoran juga, biasanya kan para wisatawan itu makan di warung makan atau di restoran itu kan, itu juga mengalami penurunan. Jadi itu berpengaruh sekali virus corona ini terhadap pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Bali, Makassar, terus ada di Manado juga. Pokoknya yang punya banyak destinasi wisata pasti akan mengalami penurunan perekonomian di sektor pariwisatanya itu sendiri. Sehubungan dengan adanya COVID-19 ini, beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi virus corona ini adalah menurunkan BI sampai 7 day atau reservoir rate
atau B17DRR sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya proses pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya COVID-19. Tapi di sisi lain, virus corona tidak hanya berdampak negatif, namun juga memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Dan selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri itu sendiri. Jadi virus corona ini gak berdampak negatif dan ada dampak positifnya juga bagi Indonesia. Dan kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar bisa stabil meskipun perekonomian global sedang terguncang. Dan dampak yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya di Indonesia saja, namun di beberapa negara belahan dunia juga mengalami virus corona ini. Dan pada tanggal 22 sampai 23 Februari 2020 telah berlangsung pertemuan G20 yang diadakan di Arab Saudi. Dan wabah virus corona ini yang menjadi topik pertemuan G20. Nah, G20 menyampaikan rasa simpati kepada negara-negara yang mengalami atau yang terkonfirmasi COVID-19 atau virus corona ini, mulai dari Cina, dan Indonesia pun sekarang juga mengalami hal yang sama. Bahkan banyak orang yang terjangkit sampai meninggal. Dan negara-negara G20 ini juga mendorong negara-negara G20 untuk mempererat kerjasama, yaitu dengan mempererat kerjasama internasional. Dan negara-negara G20 juga sepakat memperkuat pemantauan terhadap resiko global, khususnya yang berasal dari COVID-19, serta meningkatkan kewaspadaan dan terhadap potensi resiko, dan sepakat untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif baru dari sisi moneter, fiskal maupun struktural. Dan semoga saja perekonomian Indonesia dan dunia itu membaik, dan semoga saja virus corona ini cepat berlalu agar kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga kita diberi kesehatan. Dan untuk saat ini jangan keluar rumah atau jangan berkegiatan di luar rumah kalau tidak penting-penting banget, dan ikuti aturan pemerintah dan stay safe di rumah aja. Semoga masalah ini cepat berlalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.